Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kuota sehingga bisa menonton video ini dengan lancar. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya hingga kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ringo Valian serta rekan-rekan saya. Nama saya Putri Indri Aryani. Nama saya Yuni Fitriani. Saya Novia Wulandari. Saya Sali Intan Oktaviani. Kami telah melakukan observasi pada salah satu SMP favorit di kota Tasikmalaya, yaitu SMP Negeri 1 Tasikmalaya. Kami sudah mewawancarai salah satu guru penggerak di sekolah tersebut, yaitu Ibu Titik. Kami berbincang-bincang mengenai tentang perencanaan pembelajaran pendidikan matematika. Fokus utama yang kita bincang-bincangkan yaitu pertama, kenapa sih harus melakukan perencanaan pembelajaran pendidikan matematika dan apa perencanaan pembelajaran matematika serta bagaimana perencanaan pembelajaran matematika yang baik dan benar. Berikut bincang-bincang kami dengan Ibu Titik, salah satu guru penggerak di SMP Negeri 1 Tasikmalaya, pelajaran matematika. Menurut Bu Titik, penting sekali melakukan perencanaan karena ketika kita masuk kelas tanpa melakukan perencanaan, kita akan bingung apa yang harus saya sampaikan terlebih dahulu, dan perencanaan yang paling minimal itu adalah bab apa hari ini, kemudian urutan pembelajarannya apa saja. Kadang ada juga peserta didik yang sudah memiliki kemampuan belajar yang tinggi, ia akan mengkritisi guru sehingga guru akan merasa takut ketika mengajar ada yang salah. Guru kan ingin memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya. Jadi sekiranya kalau kita ada persiapan yang matang, kita akan merasa puas ketika selesai mengajar. Intinya, buat suasana belajar matematika itu senyaman mungkin. Nyaman itu karena persiapan kita cukup. Dan ketika persiapannya kurang, maka kita akan merasa tidak nyaman. Saya setuju dengan pernyataan Bu Titik bahwa perencanaan itu sangat penting. Memang betul kalau misalnya kita mengajar dadakan pun akan lancar, tapi lancar itu belum tentu terarah. Ketika kita melakukan perencanaan, kita akan mengatur segala sesuatunya dari mulai modelnya, medianya, pembelajarannya seperti apa. Nah, ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Dan ketika kita melakukan perencanaan, kita bisa meminimalisir segala kemungkinan yang ada di kelas gitu. Dan ketika itu kita bisa menyusun solusinya itu seperti apa. Menyiapkan perencanaan yang matang juga akan memberikan kita rasa percaya diri ketika mengajar. Nah, ini akan membuat enjoy ketika kita mengajar. Menurut beliau, suatu perencanaan atau membuat suatu perencanaan tidak harus bertele-tele sehingga menyulitkan seorang guru ketika berada di lapangan. Namun kita bisa membuat suatu perencanaan itu dengan sesimpel mungkin, namun tidak menghilangkan aturan-aturan yang memang sudah dibuat oleh pemerintah sebagai kebijakan-kebijakannya. Kemudian membuat suatu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan itu harus audiens, artinya melibatkan peserta didik sebagai subjek dan juga objek dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada condition, bagaimana kondisi dari peserta didik itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu ada degree. Nah, degree itu lebih pada membandingkan hal-hal atau perbuatan, tingkah laku dari peserta didik sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu ada behavior. Nah, behavior ini lebih mengacu pada aktivitas dari peserta didik itu sendiri, sehingga peserta didik tidak hanya memperhatikan atau melihat saja gitu guru menerangkan. Kemudian sebagai seorang guru harus menyiapkan atau merencanakan dan juga bagaimana sih ketika ada seorang siswa yang memang bertanya dan berpendapat, bagaimana guru itu harus bersikap gitu. Nah, ketika seorang siswa sedang atau menyampaikan pendapatnya itu bagaimana, maka sebagai seorang guru ketika pendapat tersebut memang tidak tepat, nah guru itu harus memberikan atau memberitahukan di mana sih letak kesalahan atau ketidaktepatan dari peserta didik tersebut. Kemudian guru juga harus memberikan soal-soal atau pemecahan-pemecahan masalah gitu mengenai
soal-soal HOTS yang memang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Namun dengan adanya hal tersebut, guru juga harus siap mengenai soal-soal HOTS tersebut dan juga bagaimana cara mengajarkan kepada peserta didiknya. Mungkin bisa ditarik kesimpulan mengenai perencanaan yang baik dan benar. Yang pertama itu harus menentukan tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua itu harus melibatkan siswa sehingga siswa itu tidak hanya menyimak namun melakukan. Ketiga yaitu menempatkan atau di mana sih siswa itu harus belajar. Kemudian menentukan kegiatan belajar siswa, apakah kegiatannya itu akan individual ataukah kelompok. Nah, terus adanya suatu evaluasi. Evaluasi ini untuk menilai sudah sejauh mana sih tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah, yang pertama itu ada program tahunan. Di dalam program tahunan ini berisikan tentang jam-jam atau minggu-minggu efektif baik dalam semester genap maupun dalam semester ganjil. Nah, yang kedua yaitu ada program semester. Nah, di program semester ini kan ada ganjil dan juga genap. Nah, ini berisikan mengenai alokasi waktu yang digunakan dalam pembelajaran nantinya. Nah, kemudian yang ketiga ada silabus. Nah, silabus ini berisikan materi-materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Nah, kemudian dari silabus tersebut dikembangkan menjadi RPP, Rancangan Perencanaan Pembelajaran. Nah, di dalam RPP ini berisi mengenai indikator, kemudian identitas, standar kompetensi, standar inti, terus ada urutan-urutan dalam pembelajaran. Proses pembelajaran itu akan bagaimana, pembukanya akan seperti apa, intinya akan seperti apa, penutupnya akan bagaimana, kemudian ada model pembelajaran yang akan digunakannya. Jadi guru tersebut menggunakan model pembelajaran apa dalam materi tersebut. Jadi sudah dijelaskan di dalamnya. Nah, di SMP Negeri 1 Tasikmalaya ini membagi jam yang minggu-minggu efektif tersebut ke dalam 5 jam pelajaran tersebut. Nah, jadi nanti di dalam minggu-minggu tersebut gitu ya, di dalam 5 jam pelajaran tersebut bisa dibagi-bagi berapa jam tatap mukanya, berapa jam untuk pengayaannya, berapa untuk ulangan hariannya, dan juga remedialnya. Prota adalah rencana pemetaan alokasi selama 1 tahun ajar untuk mencapai tujuan yang terdapat pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pemetaan alokasi ini bertujuan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum dapat dicapai oleh seluruh siswa. Prota ini dikembangkan oleh setiap guru mata pelajaran yang bersangkutan dan disusun sebelum tahun ajaran berlangsung. Kenapa harus disusun sebelum tahun ajaran berlangsung? Karena Prota ini dijadikan sebagai pedoman untuk program-program yang lainnya seperti program semester, program bulanan, program mingguan maupun program harian. Nah, untuk menyusun Prota sendiri, terlebih dahulu, pertama kita harus melihat kalender akademik, menganalisis jumlah minggu efektif dan minggu tidak efektif yang akan ada dalam 1 tahun ke depan atau 1 tahun ajar. Setelah kita menghitung berapa banyak minggu efektif dan minggu tidak efektif, barulah kita dapat mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan pada setiap kompetensi dasar dan topik bahasan pada minggu efektif, sesuai dengan ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan, dan pentingnya materi tersebut. Jadi setiap KD alokasi waktunya juga bisa berbeda-beda. Jadi intinya Prota ini ditujukan untuk menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar. Contohnya, jika pada mata pelajaran matematika kelas 9 terdapat 10 kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa selama 1 tahun ajar dan terdapat 35 minggu waktu efektif
efektif yang ada dalam 1 tahun ajar ke depan, maka pengalokasian waktu dapat disesuaikan dengan ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan, dan pentingnya materi tersebut. Misal, pada kompetensi dasar yang pertama, diperlukan alokasi waktu selama 3 minggu efektif. Dan kompetensi dasar selanjutnya pun bisa berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan, dan tiap sekolah pasti memiliki ciri khas dan kulturnya yang berbeda. Sedangkan PROMES sendiri merupakan penjabaran dari garis-garis besar hal-hal yang hendak dicapai dalam satu semester ke depan. Nah, PROMES ini merupakan penjabaran dari prota itu sendiri. Nah, jika prota disusun untuk menentukan jumlah waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi dasar, maka dalam PROMES dimaksud untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar akan dilakukan. Nah, dalam penyusunan PROMES sendiri, langkah-langkahnya yaitu pertama kita memasukkan kompetensi dasar atau topik dan subtopik bahasan dalam format, lalu menentukan jumlah jam pada setiap kolom masing-masing dan jumlah tatap muka per minggu untuk satu mata pelajaran, dan mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Nah, jadi kita dapat membedakan apa itu prota dan PROMES. Jadi prota sendiri hanya dimaksud untuk mengalokasikan berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai satu kompetensi dasar, sementara PROMES lebih pada menjawab minggu keberapa kompetensi dasar ini hendak dicapai. Ibu menjawab, seharusnya RPP itu dibuat sebelum pertemuan, tetapi karena ada aturan, kemudian untuk keperluan akreditasi, dan ada lomba adiwiyata sehingga RPP harus sudah siap. Jadi sebelum KBM berlangsung, semua guru harus sudah membuat RPP. Nah, jadi di SMPN 1 Tasikmalaya ini, dalam pembuatan RPP-nya itu langsung dalam 1 semester di awal tahun, sehingga guru mengejar RPP yang sudah dibuat di awal tahun. Walaupun memang itu tidak efektif, tetapi terkadang guru membuat RPP ulang sebelum pembelajaran dimulai. Kalau dibuat di awal tahun, maka guru harus mengejar dan menyamakan dengan yang sudah dibuat. Terkadang ada yang sesuai, ada juga yang tidak sesuai. Asalkan di akhir tahun materi tersebut tersampaikan semua. Selain itu, guru juga tidak mengetahui kondisi peserta didik ke depannya seperti apa. Jadi, kelebihan dari dibuatnya RPP di awal tahun yaitu guru sudah memiliki panduan untuk pembelajaran ke depannya itu akan seperti apa. Tetapi kekurangannya, pertama, guru harus mengejar dan menyamakan dengan RPP yang sudah dibuat itu. Kedua, guru tidak tahu kondisi peserta didik ke depannya itu akan seperti apa, apalagi ketika adanya sistem rolling. Misalnya, guru tersebut mengajar sebelumnya di kelas 7, kemudian di kelas 8, dan di kelas 9 dengan peserta didik yang sama. Maka guru tersebut sudah mengetahui kondisi peserta didik itu seperti apa. Namun, ketika kelas 7 dan kelas 8 mengajar dengan peserta didik yang berbeda, maka guru tersebut harus menyesuaikan lagi dengan kondisi peserta didiknya agar materi itu harus menggunakan metode seperti apa dalam penyampaiannya. Beliau menjawab bahwasanya program pengayaan dan program remedial itu perbedaannya terletak pada nilai yang diperoleh siswa pada saat ulangan. Program remedial merupakan program yang dibuat untuk peserta didik atau siswa yang memiliki nilai yang belum tuntas atau belum memenuhi KKM. Nah, untuk KKM itu sendiri, SMPN 1 Tasikmalaya mematok nilai 77 untuk mata pelajaran matematika. Selanjutnya, untuk sistem
dari remedial itu sendiri, yaitu guru memberikan soal kembali. Soal tersebut dapat berupa soal ulangan ataupun soal yang berbeda namun dengan tipe yang sama. Peserta didik yang mengikuti remedial nantinya akan mendapatkan nilai akhir yang pas dengan KKM, dengan syarat peserta didik tersebut pada saat proses remedial harus melampaui nilai KKM yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu program pengayaan. Program ini dibuat untuk peserta didik yang tuntas atau nilainya lebih dari KKM. Program ini sistemnya yaitu guru memberikan tugas tambahan bagi peserta didik yang tidak mengikuti remedial. Tugas tambahan ini bukan semata-mata tugas untuk memanfaatkan waktu luang saja, tapi tugas tambahan ini merupakan tugas yang bisa menambah nilai bagi mereka yang mengerjakan. Selanjutnya, apabila ada peserta didik yang pada saat ulangan nilainya pas dengan KKM, maka guru tersebut akan menawarkan apakah akan mengikuti remedial atau tidak. Apabila peserta didik tersebut memutuskan untuk mengikuti remedial, maka nilai akhir yang akan diperoleh oleh peserta didik tersebut yaitu nilai rata-rata dari nilai ulangan dan nilai remedial. Sehingga menurut saya hal tersebut sudah adil untuk berbagai pihak. Jadi tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Karena fokus dari guru tersebut bukan hanya untuk yang remedial saja, tetapi yang tidak remedial atau yang tuntas pun bisa mendapatkan peluang yang sama untuk mendapatkan nilai tambahan seperti itu. Hingga ini seharusnya bisa diterapkan di berbagai sekolah ataupun berbagai mata pelajaran supaya tidak ada kecemburuan sosial dari peserta didik yang diajar. Beliau menuturkan bahwa alur atau sistem validasi perangkat pembelajaran di SMPN 1 Tasikmalaya berawal dari kepala sekolah dan berakhir di kepala sekolah. Kepala sekolah melalui wakil kepala sekolah bagian kurikulum memberikan gambaran umum tentang satu formatan RPP. Formatan RPP tersebut berlaku bagi seluruh mata pelajaran di SMPN 1 Tasikmalaya. Hal tersebut dimaksudkan agar adanya kesamaan formatan untuk seluruh mata pelajaran, sehingga diharapkan formatan RPP tersebut menjadi formatan yang mencirikan atau menjadi ciri khas dari formatan RPP SMPN 1 Tasikmalaya. Kemudian, formatan tersebut dikembangkan dan dirumuskan di MGMP masing-masing. Proses pengembangan dan perumusan RPP di MGMP akan dibantu oleh guru inti. Guru inti merupakan seorang yang telah melakukan berbagai pelatihan dan penataran terkait perumusan RPP yang baik dan benar. Sehingga apabila perumusan RPP ini telah selesai, langkah selanjutnya yaitu proses revisian. RPP tersebut akan direvisi oleh rekan sesama guru mata pelajaran di sekolah masing-masing. Dan setelah proses revisi berakhir, maka langkah terakhir yaitu proses penyetujuan RPP oleh kepala sekolah. Itulah serangkaian alur atau sistem validasi terkait perangkat pembelajaran di SMPN 1 Tasikmalaya. Menurut saya, proses validasi ini sangat penting. Gunanya apa? Gunanya agar RPP yang kita buat itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Nah, jangan sampai guru terlalu terfokus pada RPP yang dirumuskan atau dibuat di MGMP tanpa menyesuaikannya kembali dengan situasi dan kondisi sekolah. Guru harus pandai menyesuaikan. Guru harus pandai memilih
RPP bagaimanakah yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang akan dihadapi. Sehingga apabila semuanya telah selesai atau semuanya telah sesuai, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, bahkan evaluasi akan berkesinambungan sehingga kita nantinya bisa mengetahui di mana letak yang harus kita perbaiki untuk kemajuan proses pendidikan atau pembelajaran di tahun yang akan datang. Seperti itu. Menurut Bu Titik, mungkin itu hanya mitos atau mungkin hanya sugesti dari anak. Intinya dalam pembelajaran matematika itu usahakan senangi dulu gurunya. Terima guru apa adanya, segala kelebihan dan kekurangannya. Nanti ketika sudah senang dengan gurunya, pasti akan senang kepada pembelajarannya. Jadikan pembelajaran matematika itu pelajaran yang dirindukan. Intinya jadi guru yang dirindukan dan lakukan yang terbaik untuk peserta didik. Sulitnya matematika ini menurut saya masih misteri. Bisa jadi karena mitos, karena sugesti, ataupun karena mindset. Ini terjadi karena kita sering mendapatkan informasi-informasi yang negatif tentang matematika. Misalnya ketika kita kelas 1 SMP, nah kita sering mendengar informasi negatif, matematika itu sulit dari kakak kelas. Nah, sehingga tertanam di otak kita bahwa matematika itu sulit. Nah, ketika kita menganggap matematika itu sulit, jadinya kita tidak mencari tahu gitu. Karena kita tidak mencari tahu, artinya banyak peserta didik yang tidak tuntas dalam pembelajaran matematika. Nah, ibarat ketika kita main game, itu levelnya level 10 tapi kitanya masih level 1, ya pasti sulit gitu. Nah, ini realita yang ada gitu. Banyak di antara siswa kita bahwa mereka belum tuntas tentang matematika dasarnya, konsep-konsep dasarnya itu kurang tahu sehingga hanya memakai rumus saja gitu. Nah, maka dari itu kita harus memberikan kesan-kesan yang positif bahwa matematika itu tidak sulit. Kita harus bisa mengubah mindset peserta didik supaya mau mencari tahu bagaimana sih matematika, apa isi itu matematika, sehingga bisa mengubah mindset-mindset dari peserta didik. Beliau menjawab pertama kali adalah pencapaian paling tinggi yang dirasakan selama jadi guru adalah ketika beliau menjadi guru yang selalu ditunggu-tunggu oleh muridnya. Selain menjadi guru yang ditunggu-tunggu, beliau juga merasa pencapaian paling tinggi adalah dapat membawa perubahan terhadap muridnya. Jadi bukan membicarakan murid-murid berprestasi yang dia bimbing dan antar sampai ke perlombaan yang bergengsi, tapi beliau lebih menceritakan pada bagaimana beliau membawa perubahan terhadap anak-anak yang memiliki permasalahan di kelas. Misalnya anak-anak yang tidak menghadiri kelas, bolos kelas, dan sebagainya. Nah, Ibu Titik ini memberikan motivasi dan sebagainya gitu, terus lebih memberikan perhatian juga kenapa bisa seperti ini dan membangkitkan lagi motivasi belajarnya sehingga membawa perubahan murid tersebut dari hal yang kurang baik menuju hal yang positif. Saya sangat setuju sekali dengan jawaban yang dilontarkan oleh Ibu Titik karena seorang guru dikatakan berhasil atau telah mencapai puncak tertingginya, prestasi tertingginya, pencapaian paling tingginya bukan dilihat dari seberapa banyak murid yang diluluskannya, tapi dilihat dari seberapa banyak murid yang merindukannya. Jadi guru dapat dikatakan berhasil ketika guru tersebut banyak dirindukan oleh muridnya, banyak dinanti dan diharapkan kehadirannya oleh muridnya. Selain itu juga, guru yang berhasil menurut saya adalah guru yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dari muridnya, menjadi motivasi dan contoh bagi muridnya sendiri. Ketika murid melihat kita sebagai guru, murid tersebut memiliki rasa ingin berubah ke arah yang lebih baik dan dapat menjadi contoh bagi muridnya. Nah, itu tadi hasil observasi kami di SMP Negeri 1 Tasikmalaya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.